Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Bu Endah. Dan kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang materi fisika, tentang motion. Motion bagian 1, yaitu tentang distance atau jarak dan displacement atau perpindahan. Jadi kita akan membahas tentang distance and displacement. Apa itu distance, apa itu displacement, dan apa itu gerak. Oke. Nah, benda dikatakan bergerak atau tidak itu tergantung dengan titik acuannya ya teman-teman. Apa itu titik acuannya? Titik acuan adalah titik yang dipilih sebagai pusat atau sebagai perbandingan, oke ya. Nah, benda dikatakan bergerak jika ada perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Sehingga, atau dikatakan diam juga karena tidak ada perubahan terhadap titik acuan. Sehingga dalam hal ini gerak itu bersifat relatif. Oke ya. Contohnya seperti ini. Ini ada mobil. Di dalam mobil ada dua orang, ada A sama B. Yang B nyetir, yang A di sampingnya. Mobil itu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, A terhadap B. Jadi B ini kita jadikan acuan. A terhadap B tidak ada perubahan kedudukan. Sekencang apapun mobil ini berjalan, A sama B tidak terjadi perubahan kedudukan. Artinya apa? Jarak antara A sama B tetap. Tidak ada perubahan kedudukan antara A sama B. Sehingga A dikatakan diam terhadap B. Gitu. Kayak. Sedangkan kalau A terhadap C, C ini adalah ada orang yang berdiri di pinggir jalan di samping pos. Ada mobil yang berjalan ke arah sana. A terhadap C. A terhadap C ada perubahan kedudukan karena kedudukan A semakin jauh dari C. Jadi A terhadap C ada kedudukan sehingga bisa dikatakan A itu bergerak terhadap C. Oke. Nah, sedangkan C nih, C terhadap A. C ada di pinggir jalan diam di samping pos, sedangkan A ada di dalam mobil yang berjalan ke arah kanan dengan kecepatan 40 km per jam. C terhadap A ada perubahan kedudukan karena C ini kedudukannya dari A akan semakin jauh, sehingga bisa dikatakan C ini bergerak terhadap A. Jadi seperti itu. Jadi suatu benda bisa dikatakan diam atau bergerak itu terhadap titik acuannya. Seperti ini, A terhadap B itu dikatakan diam, tapi kalau A terhadap C dikatakan bergerak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang distance dan displacement. Distance itu jarak, displacement itu perpindahan. Apa perbedaannya distance sama displacement? Distance itu adalah besaran skalar, teman-teman. Jadi dia hanya punya nilai, tidak punya arah. Sedangkan displacement itu adalah besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Contohnya seperti ini. Ada orang A bergerak ke tempat B sejauh 500 meter. Kemudian dari tempat B dia lanjutkan lagi ke tempat C sejauh 300 meter. Kemudian dari tempat C dia lanjutkan berbalik arah ke tempat D. Berbalik arah, kalau tadi ke kanan 500 meter, kemudian dari B ke C ke kanan lagi 300 meter. Sekarang dari C ke D berbalik arah ke kiri sejauh 700 meter. Terus distance-nya bagaimana? Kalau distance itu tidak memandang arah, berarti 500 meter ditambah 300 meter ditambah 700 meter. Itu adalah distance-nya. Berapa distance-nya? Tinggal kita tambahin 500 tambah 300, 800, 800 tambah 700 yaitu 1500 meter atau 1,5 km. Itu adalah distance-nya. Oke, dia tidak melihat arahnya, cuma dia melihat nilainya. Ke kanan 500, ke kanan lagi 300, belok arah ke kiri 700, berarti distance-nya semua ditambah. Gimana kalau displacement? Nah, displacement ini punya arah, teman-teman. Jadi, kalau misalnya 500 meter ke kanan, berarti lanjut lagi ke kanan 300 meter, berarti ditambah. Kemudian dia berbelok arah ke kiri 700 meter, berarti dia dikurang 700 meter. Nah, sehingga didapat 500 tambah 300 itu 800 dikurang 700 yaitu
100, berarti 100 meter. Arahnya kemana? Dari A ke D. Berarti dia displacementnya, perpindahannya 100 meter. 100 meter positif, berarti arahnya ke kanan, begitu. Jadi dari keadaan ini, kalau distance-nya adalah 1500 meter, sedangkan displacementnya atau perpindahannya adalah 100 meter ke kanan, begitu. Oke ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini ada lapangan berbentuk lingkaran. Nah, keadaan yang pertama, seorang anak berlari mengelilingi lapangan dari titik A ke titik B. Dia berlari mengelilingi lapangan dari titik A ke titik B, berarti hanya setengah lapangan aja. Distance-nya berapa? Distance-nya berarti ini, jarak tempuhnya. Nah, ini adalah jarak tempuhnya. Apa itu? Setengah lingkaran. Berarti kita sama aja menghitung keliling setengah lingkaran, yaitu setengah dikali pi dikali diameter. Tinggal kita hitung. Setengah, pi-nya 22/7, diameternya adalah 14. Sudah, tinggal kita hitung. 14 bagi 7 itu 2, teman. 2 sama ini coret. Jadi distance-nya adalah 22 meter. Itu distance-nya. Oke. Terus gimana displacement-nya? Displacement tadi anak itu berlari dari A ke B. Berarti dia berpindah dari A ke B. Berarti displacement-nya yang mana perpindahannya? Ya ini displacement-nya. Jadi berapa meter? Displacement-nya adalah 14 meter, begitu. Oke ya, bisa ya. Nah, gimana kalau keadaan kedua? Seorang anak itu berlari mengelilingi lapangan dan berputar 2 kali putaran. Berarti artinya dia dari A muter ke sini terus sebanyak 2 kali. Nah, sekali muter itu sama aja keliling satu lingkaran. Berarti kalau 2 kali muter, kita cari keliling satu lingkaran, tinggal dikali 2. Oke, keliling satu lingkaran berarti rumusnya pi kali diameter. Karena dia berputar 2 kali, berarti dikali 2. Begitu. Jadi kita hitung 22/7 kali diameternya 14. Nah, ini keliling satu putaran lingkaran. Karena dia ini keliling satu putaran lingkaran, karena dia berputar 2 kali, maka dikali 2. Udah, tinggal kita hitung. 14 bagi 7 hasilnya 2. Sehingga kita kali 2 kali 2, 22 kali 2 44, 44 kali 2, yaitu hasilnya adalah 88 meter. Itu adalah distance-nya. Nah, sekarang displacement-nya. Gimana displacement-nya, teman-teman? Dia berlari mengelilingi 2 kali putaran. Berarti dari muter sampai A, terus 2 kali muter lagi sampai A lagi. Berarti sekarang posisi akhirnya tetap di A. Berarti displacement-nya berapa perpindahannya? Displacement-nya adalah 0 meter, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada seperti ini. 8 meter to the west and 6 meter to the north. Nah, distance-nya berapa? Displacement-nya berapa? Caranya kita gambar dulu, teman-teman. West. Berarti misalnya dari titik awal di sini 8 meter to west, berarti ke kiri. Ini sejauh 8 meter. Oke, kemudian dia ke north sejauh 6 meter. Ke north sejauh 6 meter. Nah, jadi pertama ke sini, terus kemudian ke sini. Oke, terus distance-nya berapa? Nah, mencari distance-nya ya dari sini 8 meter, berarti 8 meter. Kemudian ke north 6 meter, berarti ditambah 6 meter.
Jadinya distance-nya adalah 14 meter. Itu distance-nya. Terus kalau displacement-nya gimana? Nah, tadi awalnya di sini, akhirnya di sini. Berarti displacement-nya ini. Nah, displacement-nya ini namanya displacement-nya. Ini displacement-nya. Nah, terus carinya gimana mencari itu? Teman-teman waktu itu udah pernah ingat kalau ada right angle triangle, berarti ini A, ini B, ini C. Jadi berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita hitung, A-nya 8, berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan C kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 36 sama dengan C kuadrat. 64 tambah 36 100. 100 itu sama dengan C kuadrat. Berarti kalau cari C-nya, akar dari 100, yaitu 10 meter. C-nya 10 meter. Sehingga kita bisa tahu displacement-nya di sini adalah 10 meter begitu. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada garis bilangan. Nah, di sini dibilang Tony berjalan dari A menuju B tapi melewati C. A menuju B dia tapi melewati C, berarti dia dari A ke C dulu, kemudian dari A ke C dulu ya teman. A ke C, kemudian dari C dia baru ke B gitu. Tuh prosesnya kan, dari A menuju B tapi melewati C, berarti dari A ke C dulu, dari C baru lanjut ke B, begitu kan? Dari A ke C dulu, dari C lanjut ke B. Nah, sekarang kita cari dulu dari A ke C panjangnya berapa. Nah, cara mencarinya, posisi A itu min 7, posisi C itu di 9. Berarti kalau A ke C itu akhir, yaitu 9 dikurang awal A min 7, yaitu sama aja dengan 9 ditambah 7 sama dengan 16. Nah, ini 16, tergantung nanti unitnya. Di sini nggak ada unitnya, berarti 16 unit. Tuh ya, 16 unit. Nah, sekarang dari C ke B, kita hitung panjangnya dari C ke B. C ke B berarti awalnya di C, akhirnya di B. C-nya berapa? 9. Maaf. Dari C ke B berarti B dulu. B dulu min 1. Ya, min 1. Terus awalnya di C, berarti min 1 min 9 sama dengan min 10. Min 10 ini berarti artinya dia 10 unit tapi ke kiri. Oke teman-teman, udah ya. Nah, sekarang kita udah tahu panjangnya AC itu 16 unit ke kanan, panjangnya CB itu 10 unit arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita hitung distance-nya. Kalau distance tadi dari A menuju B melewati C, berarti AC ditambah CB. Nah, kalau untuk menghitung distance, plus minusnya nggak dipakai. Jadi AC 16 unit ditambah CB ke kiri tetap 10 unit, tetap ditulis positifnya. Jadi 26 unit. Kenapa? Karena distance itu tidak mempunyai arah. Jadi walaupun dia min 10 ke kiri, kita tetap tulisnya nilainya aja 10. Oke ya. Nah, sekarang kalau displacement, nah, tadi sama dari A menuju B melewati C, berarti AC ditambah CB. Nah, kalau displacement nanti ada hubungannya plus minusnya. AC-nya 16 unit ke kanan, berarti positif, ditambah CB-nya 10 unit ke kiri, berarti min 10. Sehingga didapat 16 ditambah min 10 berarti 6 unit.
hasilnya positif kan, berarti 6 unit arahnya ke K6 begitu. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, Sony berjalan dari P ke Q melalui R. Ini sama ya teman-teman, cuma bedanya ini garis bilangannya loncat 22. Oke, nah kita arahnya sama kayak tadi. Dari P ke Q melalui R, berarti dari P ke R dulu, kemudian dari R baru ke Q, begitu kan? Berarti kita cari dulu panjangnya PR berapa, panjangnya RQ berapa. Oke, kita cari dulu panjangnya PR. Berarti dari P ke R, berarti akhirnya di R, berarti min 10 dikurang awalnya di P, berarti min 10 dikurang 10, sama aja dengan min 20 unit. Artinya dia 20 unit tapi ke kiri. Oke ya. Nah, sekarang RQ berarti di Q dulu, berarti min 4 min RQ, berarti Q dikurang R, akhir dikurang awal, berarti min 4 dikurang min 10, sama dengan min 4 ditambah 10 sama dengan 6 unit. 6 unit positif artinya ke kanan. Oke ya. Nah, sekarang baru kita hitung distance-nya teman-teman. Distance tadi apa? PR dari P ke Q melalui R, berarti PR ditambah RQ. PR-nya berapa? 20 unit, karena distance berarti plus minusnya tidak kita perhitungkan, jadi 20 unit, RQ nya 6 unit, jadi distance-nya adalah 26 unit. Begitu. Gimana kalau displacement-nya? Displacement juga sama, PR ditambah RQ. Nah, cuma kita harus lihat PR nya itu min 20, berarti min 20 ditambah RQ nya 6, jadi min 14 unit, atau ini sama aja 14 unit ke arah kiri. Jadi artinya kalau misalnya dari P menuju Q melalui R, berarti itu artinya dari P ke Q ya teman-teman, itu berarti artinya dia berpindah 14 unit ke kiri, begitu. Oke, begitu. Oke teman-teman, cukup sampai di situ penjelasan tentang gerak, motion, dan tentang distance, jarak, dan displacement atau perpindahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.